Oke, selamat datang kembali di channel saya. Seperti biasa, setiap minggu saya akan bahas beberapa emiten yang mengalami kenaikan volume yang cukup besar dalam satu minggu terakhir ini. Jadi diasumsikan bahwa dengan adanya kenaikan volume tersebut, maka terjadi adanya akumulasi, ya. Dan kita berharap kinerjanya di masa yang akan datang akan perform seperti itu. Oke, untuk yang minggu ini sangat banyak sekali jumlahnya, ya, karena yaitu tadi kalau kita lihat ISG berhasil pertama kalinya close di atas 6.150 sejak 30 Maret, ya. Jadi ini suatu achievement. Dan saking banyaknya yang mengalami kenaikan volume yang cukup besar pada minggu ini, saya pilih menjadi dua bagiannya, yang masih uptrend dan yang masih downtrend dan yang sudah uptrend. Kita mulai dulu dengan yang masih downtrend, ya. Ada DAX. DAX kenaikannya besar sekali volumenya, tapi sayangnya kalau kita lihat tanpa moving average pun jelas terlihat bahwa saham ini masih dalam kondisi downtrend. Kemudian ada Bank Danamon, ya. Bank Danamon juga kenaikan volumenya besar pada hari Kamis, tapi sayangnya trennya masih downtrend, ya. Kemudian ada ACST. ACST juga mengalami kenaikan volume pada hari Kamis, tapi sayangnya tren besarnya masih medium trendnya ini masih downtrend, ya, ACST. Cuma kalau kita lihat sih ini cukup bagus, ya. Kalau seandainya kita seperti ini, ya. Nah, ya, tek tek tek, ya, oke lah. Seperti itu. Kemudian ada PNBN. PNBN kenaikan volume pada Selasa dan Rabu, ya, cukup besar, tapi trennya masih downtrend. Kemudian BBTN ada kenaikan volume besar pada hari Kamis, tapi big trendnya masih downtrend, ya. Oke, itu tadi 4 emiten, sorry 5 emiten yang kenaikan volume, price up, volume up, tapi secara trend masih downtrend. Lalu sekarang kita masuk ke yang sudah uptrend. Nah, seperti itu. Yang pertama ada BBKP, ya. Ada BBKP, kenaikan volume pada hari Rabu dan Kamis ini cukup besar sekali, ya. Besar sekali ini. Dan kalau saya lihat sih pergerakannya bisa positif untuk kedepannya. Tapi ini ada gap, ya, di sini. Ini ada gap. Jadi ya ini sedikit mengkhawatirkan BBKP, ya. Kenaikannya fantastis. Kemudian ada Baca, ya. Seperti ini dia break resist, ya. Seperti itu. Kemudian sudah tes bekas resist, kemudian naik, ya. Baca, ya. Lanjut INPC. Nanti Anda akan menemukan persamaan, ya, di saham-saham yang minggu ini naik dengan volume yang cukup besar. Nanti saya akan juga bantu simpulkan untuk Anda, tapi coba Anda menebak-nebak deh kira-kira apa persamaannya yang paling banyak terjadi pada minggu ini, ya. INPC break volume besar nih Selasa Rabu, ya. Volume besar bahkan pada hari Rabu ARA nih, ya, ARA. Tapi stopnya kok pas di resist sebelumnya, ya. Nah, ini agak kurang enak tuh INPC. Oke, BKSW luar biasa. Seperti yang saya posting di channel berdagang angka, ya, terjadi breakout triangle pattern. Boom, boom, boom. Hari Jumat pagi udah bagus, kemudian setelah tutupannya bagus, dibanting, ya, BKSW. Ya wajar lah, udah naik begini banyak. Ya pasti ada profit taking lah. Cuma apakah ini akan berhenti sampai di sini? Coba kita lihat dulu, ya, konsolidasi di atas ini seperti apa. Kalau konsolidasinya bagus, wah ini bisa lanjut lagi seperti itu. Yang jelas kita tunggu dia konsolidasi dulu. Kalau kalau saya sih pribadi akan tunggu dia konsolidasi dulu. Dan ada backs pada hari Rabu, ya, breakout triangle pattern besar sekali nih, triangle patternnya terbentuk sepanjang tahun ini. Jadi kurang lebih 7 bulan, ya, triangle pattern yang ada pada backs. Kira-kira naiknya sampai mana? Ya kalau berdasarkan teori, ya, dari target kenaikannya simpel-simpelnya begini, kedalaman dari triangle ini ada pindah ini sini sampai ke berapa tuh, 100 berapa, 180-an, ya, 180, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Target kenaikannya target, ya kan, bisa capai bisa tidak seperti itu. Kemudian ada sen sen luar biasa pada hari Rabu, ya.
naik volume besar, terbesar sepanjang sejarah, bahkan sejak IPO, ke ditutup dengan arah break all and close at all time high ya, break all time high seperti itu. Jadi sangat-sangat positif ini Sen, seperti itu. Hanya saja pada hari Kamis, ouch ya, dia upper shadow-nya sangat tinggi sekali disertai volume. Jadi ada tekanan jual, ada tekanan profit taking di sini. Nah, kita lihat apakah dia sanggup bertahan di area bekas resistennya ini, yaitu di 354. Ya, di situ dia akan tes seperti itu untuk Sen. Dan ini dia yang ajaib, BBYB ya. BBYB luar biasa ya. Dalam satu minggu ini naiknya luar biasa sekali dan ditutup pada hari Jumat dengan candle doji upper shadow yang cukup tinggi. Apakah usai sudah selesai BBYB? Saya rasa sih tidak ya, tapi harus melihat ini nanti berikutnya ini konsolidasinya seperti apa. Range-nya sebesar apa, bentuknya seperti apa, swing low-nya seperti apa. Jadi banyak faktor. Yang jelas kita mesti tunggu ke depannya ya, sekitar 3 sampai 5 minggu. Kemudian setelah BBYB ada AGRS. AGRS juga mengalami kenaikan volume, cuma ini kalau menurut saya sih agak kurang enak. Ini masih kelihatan catnya ya AGRS ya. Jadi saya tidak akan terlalu banyak bahas untuk AGRS. Lanjut ke MCOR. MCOR. Nah, di sini ada resist, ya dia breakout. Nah, kemudian dites low hari Jumat. Ini bagus sih catnya. Saya Saya lihat ini bagus ini ya. Targetnya kemana ya? Targetnya ke sini nih. Ada double top di sini ya, di angka kisaran 220 224 lah ya kurang lebihnya. Nah, di situ. Apakah naik sampai ke situ? Ya nggak tahu. Cuman kalau ditanya target naiknya sampai berapa ya? Teorinya sih sampai situ. Cuma kan perjalanan panjang sekali itu ya. Oke, MCOR, BGTG. Selanjutnya ya, BGTG luar biasa ini ya. Kalau nggak salah ini close at all time high. Oh, sudah terjadi minggu lalu, kemudian dia break, lanjut rally, ya kan gocek-gocek dikit di sini ya. Nah, ini kemudian dia masih lanjut rally. Oke, ini BGTG ya. Kemudian hari Kamis dan Jumat pullback dikit, volumenya kecil. Nah, ini menarik nih. Volumenya kecil, bagus nih. Artinya kekuatan seller sebenarnya tidak ada seperti itu. Ya, kekuatan seller untuk tekan itu kurang lah karena volumenya kecil. Ya, kemudian ada Prodia. Nah, ini dia The Monster. Ya, oh ini luar biasa ini dari bulan Juni itu harga masih di sini, kemudian di bulan Juli naik. Jadi dalam satu bulan naik berapa persen nih? Dalam satu bulan naik 129%. Amazing. Kemudian dia membentuk pola flag. Nah, hari Rabu breakout flag disertai dengan volume. It's a good sign for me. Menurut saya ini pasti akan di break sorry bukan pasti. Kemungkinan besar akan nggak ada yang pasti ya. Kemungkinan besar highest ini berapa nih? 9225 akan di break seperti itu. Targetnya sampai berapa? Wah, ini dia. Targetnya sampai berapa ini kalau berdasarkan sekali lagi berdasarkan teori tingginya tiang ini targetnya. Tak, ini kan kita pindahin ke sini. Set. Berapa tuh? Coba kita lihat. Set. Almost 14,000. Hampir 14.000. Sebentar ini salah taruh. Ya, begini aja deh. Ya, kalau saya sih maunya taruhnya begini, tapi ya udah begini aja deh, biar nggak terlalu kaget. 14.000. Nyampe nggak? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Kita lihat sama-sama ya. Yang jelas ini barusan breakout, bagus sekali. Pattern tanda-tandanya itu bagus ya, Prodia. Kemudian ada mesin. MSIN ya, hari Selasa naik volume besar kemudian dibanting. Nah, ini di sini nih yang bikin agak sedikit. Nah, ini agak sedikit ragu ya. Kalau kita lihat ini tekanan dari pihak seller cukup besar karena kalau kita lihat volumenya juga lumayan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini harus ekstra ketat ini tesnya. Kalau menurut saya sih ya harus ekstra ketat. Tapi yang jelas overall ini saham dalam kondisi yang cukup baik ya. Kalau kita lihat ini, nah, ini mau dibilang flag juga bisa, ya seperti itu ya MC ini. Kemudian ada ISSP. Nah, ini dia si jago PHP nih ya. Udah bagus-bagus gitu kan.
Ini harusnya breakout. Anda lihat hari Kamis sudah cakep-cakep, cus tiba-tiba tutupannya bang ditekan, ya ampun. Nah, di sini yang nggak enak ya, ISSP. Tapi secara ini sih belum ada tanda-tanda dia akan jatuh. Yang jelas harus diwaspadai ya, karena candle yang ini agak mengkhawatirkan ya, ISSP. Lalu yang kemungkinan Anda semua juga punya yaitu BABP ya. BABP hari Senin breakout cup and handle ya, breakout cup and handle, kemudian lanjut rally. Hari ini naik 17% disertai volume yang cukup besar. Jadi bagus nih ya, harga naik berhari-hari, kemudian terjadi lagi naik, tapi masih disertai volume yang besar, bentuk candle juga solid, bagus ya. Jadi ini pertanda yang bagus BABP. Kemudian BHIT. BHIT sudah berhasil close di atas resist ini ya, yaitu 104, 102, kalau 103, 104 sudah berhasil close di atas ini, maka ini kalaupun dia mau turun nanti dia akan tes apakah ini kuat menjadi support ya, 103, 104. Ya, positif sekali. BHIT, BABP juga positif. Lalu ada energi. Nah, energi seperti ini kalau saya lihatnya ya. Memang sih ada volume besar ya, cuma di sini yang saya agak, nah ini tutupan Jumat ini masih memper-memper ya, mepet-mepet resist. Jadi terus disertai dengan candle yang tidak terlalu solid, tidak terlalu bagus pada hari Jumat. Jadi dan juga sudah naik berhari-hari. Nah, ini mengkhawatirkan. Yang jelas kalau ditanya apakah sudah breakout dari sideway ini, jawabannya belum. Seperti itu untuk energi ya. Tapi dengan perilaku seperti ini dan kalau dia bisa breakout, ini bisa naik kencang nih. Karena sideway-nya lumayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bulan sideway ya, energi. Dan ada yellow. Ya, yellow hari Jumat naik dengan volume yang cukup bagus. Kalau nggak salah ini all time high lagi. Oh, nah, ini bukan all time high ya. Oh, dulunya pernah di situ ya. Oke. Nah, konsolidasi terjadi selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari dengan volume yang Anda bisa lihat di sini. Nah, kecil di bawah rata-rata ya, di bawah rata-rata terus. Jadi selama konsolidasi itu tidak ada tekanan jual karena perdagangannya dilakukan dengan volume, terjadi dengan volume yang tipis, kecil seperti itu. Lalu breakout hari Jumat, breakout konsolidasi, cakep banget. Dan yang saya suka itu adalah ekornya hari Jumat ini menutup gap, celah gap ya. Ini high 366 ya, yang ini sorry. High 282, ini low. Nah, 280. Jadi ini gap yang di sini ini udah ketutup. Ya, gap ini udah ketutup. Nah, gap yang di sini udah ketutup, dia nutup gap. Ya. Sudah nutup gap terus sambil gocek-gocek dikit dari konsolidasinya. Jadi dia bikin seolah-olah breakdown, nggak jadi. Nah, ternyata dia cuma menutup gap. Ah, ini bagus. Ya, untuk yellow. Dan barusan breakout pula. Yang terakhir adalah Bevin ya, amazing. Ya, cup and handle terjadi setelah adanya kenaikan harga ya, rally kenaikan harga. Nah, di sini ada cup and handle nih, Bevin, set breakout pada hari Rabu, testing resist ya. Apakah sudah kuat menjadi support pada hari Kamis? Kuat ya, dimana dia hari Kamis tidak close di bawah support itu atau resist lamanya. Jumat terbang, pong, disertai volume besar. Amazing saudara-saudara. Ini jadi kalau kita bercerita ya, Rabu breakout ya, volume besar. Anda lihat konsolidasi terjadi di handle-nya ini dengan volume yang kecil. Ya, breakout pada hari Rabu, volume besar tapi upper shadow lumayan besar. Dilihat pada hari Kamis terjadi pertarungan di mana volumenya besar, pertarungan sangat nih antara profit taker dengan yang masih mau akum. Dimenangkan oleh kalau saya bilang yang masih mau akum karena dia close di atas resist. Jadi setelah ini dilihat hari Jumat masih ada nggak kekuatan seller. Ternyata kekuatan sellernya udah berkurang karena dia udah ngabisin barang nih di hari Kamis misalnya begitu ya, cerita-cerita saja. Jadi karena sellernya udah tidak ada power maka buyernya merajalela. Bang, seperti itu untuk Bevin ya. Oke. Jadi begitu saja rekan-rekan.
minggu ini banyak sekali yang volumenya besar-besar. Jadi semoga ini bisa menjadi referensi trading Anda untuk minggu depan. Dan persamaannya apa untuk minggu ini? Anda bisa cek itu kebanyakan saham-saham yang volumenya besar terjadi kenaikan harga pada minggu ini itu didominasi oleh saham pada sektor finance. Ya, yang tadi yang terakhir itu ada BEFIN, kemudian ada BABP, lalu ada BGTG, ada MCOR, ya, BBYB, lalu ada BEX, lalu ada BKSW, INPC bank ya kalau nggak salah. Ya, saya ingat saya bank. Lalu ada Baca dan BBKP. Jadi sektor finance minggu ini naik dengan volume yang besar. Dejavu nggak? Sama seperti kayak akhir tahun kemarin. Ya, jadi dan lagi sektor finance adalah backbone-nya ekonomi. Sehingga kalau menurut tanda-tanda yang sudah ada seperti ini, ciri-ciri yang sudah ada seperti ini, maka saya cukup optimis untuk IHSG sampai dengan akhir tahun kita akan baik-baik saja. Dengan catatan secara global tidak ada yang macam-macam. Seperti itu. Nggak ada yang macam-macam. Ya, kalau kejadian di China kita nggak usah pusing karena China lagi bersih-bersih, jadi bersih-bersih internal. Jadi apakah mempengaruhi global? Ya tidak. Tentu dia bersih-bersih juga dia tidak ingin mematikan perusahaan swastanya juga ya kan dia cuman bersih-bersih ibaratnya mematok aturan-aturan yang supaya tidak terlalu merajalela lah emiten-emiten ini dan ekonominya pun tidak terlalu dimonopoli oleh beberapa emiten saja. Seperti itu. Jadi selama secara global tidak ada yang macam-macam, tidak ada yang aneh-aneh, maka saya optimis sampai akhir tahun kita akan fine-fine saja dan harusnya banyak bisa bisa dapat banyak cuan. Oke, thank you for watching. See you next week.